Assalamualaikum, selamat pagi. Aga Kareba pemirsa, seputar Anies Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami sediakan untuk menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Diduga terlibat prostitusi online, sejumlah wanita terjaring razia di hotel di Kota Parepare. Hindari pengendara motor, sebuah mobil box tercebur ke dalam danau. Sejumlah ASN terciduk merokok saat sidang implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Balai Kota Makassar. Dan cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Anies Sulsel selengkapnya. Pemirsa, sejumlah wanita terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP di sejumlah hotel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka yang terjaring diduga terlibat prostitusi online, bahkan di antaranya masih di bawah umur. Satu persatu hotel dirazia Satpol PP Kota Parepare pada Senin sore 5 Desember 2022. Pada razia ini, petugas menemukan 5 wanita yang diduga terlibat prostitusi online. Di antara wanita yang turut diamankan ini bahkan masih di bawah umur. Mereka terciduk petugas saat melayani seorang pengunjung hotel. Selain 5 wanita, petugas juga mengamankan 2 orang laki-laki, salah satunya diduga bertindak sebagai mucikari. Mereka yang diamankan ini selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami menemukan ada 5 wanita pelaku prostitusi online, dalam hal ini sebagai PSK. 1 diduga sebagai mucikari dan 1 laki-laki sebagai pelanggan. Seperti itu. Tadi baru saja yang kami temukan ini adalah anak-anak di bawah umur yang sementara sedang melayani tamu, satunya lagi menunggu bersama mucikarinya di hotel ini. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena menghindari pengendara motor yang melaju kencang, sebuah mobil box terjun dan tercebur ke dalam danau sedalam 3 meter di Kabupaten Goa. Beruntung sang sopir bersama kernetnya berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Mobil box pengangkut air mineral bernomor polisi DD 8439 SW ini tiba-tiba terjun ke danau berlumpur hingga nyaris tidak terlihat. Di Danau Jalan Poros Mawang, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sang sopir dan kernet yang panik pun berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari mobil. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil korban melaju dari arah barat ke timur. Tiba-tiba melaju pengendara motor yang diduga kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Sopir mobil box pun berusaha menghindar dengan membanting setir ke arah kiri, hingga tercebur ke danau sedalam 3 meter. Menurut sang sopir, ia terpaksa terjunkan mobil ke dalam danau demi menghindari pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Proses evakuasi mobil pun memakan waktu hingga setengah jam, hingga mengakibatkan kemacetan. Saya menghindari motor tadi Pak, makanya daripada saya ambil risiko, baik saya buang keluar mobil. Memang kecepatan tinggi tadi? Kecepatan 40. 40? Bawa apa? Di dalamnya kosong. Kosong? Ya. Tapi ini angkutan apa? Maksudnya dia mengangkut air? Dari suplai air ya. Berarti menghindari tadi? Menghindari, saya takut kecelakaan. Ini proses evakuasinya tadi berapa lama ini tadi? Kalau sesuai dengan proses evakuasi berada sekitar 30 menit. Kedalaman berapa ini danaunya? Kalau kedalaman kita bisa berkira sekitar kurang lebih 3 meter. Utama. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Usai dievakuasi, mobil box ini kemudian didorong dan dibawa menggunakan mobil derek. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan.
Seorang oknum LSM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena kedapatan membawa 1 saset narkotika golongan 1 jenis sabu. Pelaku terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara. Oknum pimpinan salah satu LSM berinisial AN ini tidak berkutik saat petugas Satuan Narkoba Polres Goa menemukan 1 sachet bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang disembunyikan di kantong celananya saat pelaku digeledah di Jalan Andi Tondro, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari kantong celana pelaku, polisi menyita 1 sachet bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,39 gram, sebilah badik, serta handphone sebagai barang bukti. Penangkapan oknum LSM ini dilakukan pada Minggu malam atas laporan warga. Di hadapan polisi, AN mengaku sudah 1 tahun terakhir mengkonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan polisi, AN diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pak, yang ditemukan itu barang buktinya ada berapa? Saya kurang tahu. Banyak tidak? Sedikit. 1 saset, Pak? Tapi isinya saya tidak tahu berapa ukurannya, saya tidak tahu. Karena itu barang memang kronologisnya bukan untuk saya. Bukan untuk saya itu. Alasannya untuk petugas PBU yang ada di depan kantorku. Nah, terus saya keluar dari ATM. Setelah keluar dari ATM, yang bawa ini keluarga saya sendiri. Sabu. Iya, dari inisial S. Itu dia bilang, "Jika ambil gitu karena tidak ada chipnya ini, petugas PBU, ambil gitu barang ke sini." Saya ambil. Dia jalan buru-buru. Dia bilang, "Pegang dulu jika buru-buru ini ada yang telepon mau kontarkan lagi." Yang saya pegang, saya jalan keluar, saya lihat ada kayak anggota sakit masuk di kantong, langsung ditanya, apa itu? Saya langsung keluar ini barang yang tadi, itu orang. Adapun barang bukti yang diamankan oleh anggota Sat Narkoba tersebut yaitu 1 saset plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang didapati di saku celana bagian belakang milik pelaku itu sendiri. Kemudian 1 unit handphone merek Samsung. AN kini terancam pasal 114 subsider pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh salah seorang pengedar narkoba jenis sabu yang berada di Jalan Batua 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, akhirnya digrebek oleh tim khusus Ditres Narkoba Polda Sulsel. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 2 saset narkoba jenis sabu. Dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan roda 4, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat tinggal oleh salah seorang pengedar sabu di Jalan Batua 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan salah seorang pemuda berinisial FA sebagai pengedar narkoba dan 2 sachet sabu seberat 97,9 gram yang disimpan di dalam sebuah tas dompet berwarna hitam. Diduga barang haram tersebut berasal dari Kabupaten Sidrap yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Makassar. Mirisnya, pelaku adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Selain itu, pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan juga telah berkoordinasi dengan Polres Sidrap untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut yang dimiliki oleh pelaku FA. Sebelumnya, penggerebekan sebuah rumah kontrakan milik seorang pengedar sabu ini berawal ketika petugas mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya anak-anak atau kumpulan anak muda yang kerap mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat. Kalau kita lihat tuh ada 2 set narkotika jenis sabu-sabu seberat 97,9 gram. Ya. Itu dia dapatkan barangnya dari mana sih, Bang? Informasi dari hasil penyelidikan, dari informasi dari tersangka bahwa barang tersebut didapat dari Sidrap. Dia edarkan di mana itu, Bang? Diedarkan di sekitar wilayah Makassar. Rata-rata konsumsinya memang anak-anak di bawah umur atau gimana, Dan? Ini masih diselidiki oleh rekan-rekan kita penyidik, ya. Mudah-mudahan hasil penyelidikan dan penyidikan bisa mengungkap dan membuat kasus menjadi terang. Ada berapa pelaku yang diamankan?
Untuk sementara masih satu pelaku, dan untuk unit reskrim juga berkoordinasi dengan Polres Sidrap untuk bisa mengungkap jaringan yang ada di Sidrap. Pelaku FA yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Setelah viral di media sosial, curhatan hati oknum polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Mapolres Toraja yang mengaku adanya mafia di tubuh Polri akhirnya menjalani pemeriksaan di Bid Propam Polda Sulawesi Selatan. Pasalnya, pengakuan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti secara data. Oknum polisi ini kini telah ditahan di Mapolda Sulsel. Terhormat Bapak Kapolri, menyampaikan kepada Bapak bahwa tolong institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Polri sekarang semakin tidak karuan karena dari awal memang sudah tidak bagus. Masuk polisi harus bayar. Yang kedua, mau pindah harus bayar. Yang ketiga, mau jadi perwira harus bayar. Jadi bagaimana ke depannya Polri kalau semua harus bayar? Kemudian rata-rata pimpinan di bawah bukan mengajari kami ke jalan yang bagus, tapi mengajari kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya, mereka memangkas DIPA, mereka memangkas uang BBM, uang makan, dan lain sebagainya. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akhirnya memeriksa seorang oknum anggota polisi Babin Kamtibmas bernama Aibda Ahsan yang bertugas di Mapolres Toraja, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah video curhatan hatinya yang berdurasi sekitar 3 menit viral di media sosial, namun dinilai telah mencoreng nama institusi Polri. Curhatannya ini kemudian menjadi polemik karena mengatakan banyaknya mafia di tubuh Polri. Keberadaan mafia ini dicontohkannya saat proses pengajuan menjadi perwira serta pengajuan pindah tugas anggota polisi. Meski telah meminta maaf yang dibuat melalui sebuah rekaman video dan beredar luas di media sosial yang menyebut bahkan tuduhan yang dilontarkannya soal mafia di tubuh Polri adalah keliru. Atas perbuatannya kini Aibda Ahsan telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan. Bahkan pemeriksaannya juga melibatkan Bid Propam Mabes Polri untuk memastikan kebenaran dari pengakuan oknum polisi bernama Aibda Ahsan. Pemeriksaan saudara Ahsan sekarang sudah diamankan di Polda Sulawesi Selatan, dimintain keterangan, dan juga beberapa saksi yang dimintain keterangan oleh Propam Polda. Di samping juga dari Propam Polda juga turun dari di Propam Mabes Polri untuk mencari dan mendapatkan informasi kebenaran daripada viral yang dibuat saudara Ahsan tersebut. Kalau motifnya sendiri apa sebenarnya sih? Motivasi rasa kekecewaan saja, ya. Kekecewaan dia dipindah dari Polres Palopo ke Polres Tator. Selain memeriksa Aibda Ahsan, pihak Bid Propam Polda Sulsel juga telah memeriksa beberapa saksi dari jajaran Polres Toraja dan Polres Palopo. Mengingat Aibda Ahsan merupakan pindahan dari Polres Palopo ke Polres Toraja. Diketahui curhatan hatinya yang dibuat melalui sebuah video oleh Aibda Ahsan yang kemudian viral di media sosial ini merupakan salah satu bentuk kekecewaannya. Hingga saat ini Aibda Ahsan masih menjalani proses pemeriksaan dan ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan. Sebelumnya Aibda Ahsan juga diketahui pernah terlibat sejumlah kasus disiplin sehingga beberapa mendapatkan sanksi kode etik Polri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya puluhan pelaku balap liar di Kota Makassar terjaring razia. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok melakukan sidak di Gedung Balai Kota Makassar. Sejumlah aparatur sipil negara terjaring sidak kedapatan merokok. Mereka lalu didata dan diberi peringatan. Implementasi Perda ini akan dimulai pada 1 Januari 2023 di Balai Kota Makassar dengan pemberlakuan sanksi denda jika melanggar. Menyusul implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok oleh pemerintah Kota Makassar, tim Satgas KTR melakukan inspeksi mendadak di kantor Balai Kota Makassar. Tim gabungan terdiri dari Satgas Dinas Kesehatan, Diskominfo, Satpol PP, Bagian Hukum, dan BKD mendapatkan arahan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar sebelum melakukan sidak ke seluruh ruangan Balai Kota. Dalam pemantauan dan pengawasan, tim Satgas menemukan abu rokok di tempat sampah di ruangan dekat lift. Bahkan seorang ASN kedapatan merokok di tempat yang diduga kerap dijadikan kawasan untuk merokok. Tim Satgas pun masih menemukan asbak di ruangan staf dan pejabat Pemkot Makassar. Sejumlah ASN yang merokok juga diperiksa dengan alat smoker laser untuk kadar karbon monoksida melalui tiupan nafas. Seluruh lantai yang masih ditemukan puntung dan abu rokok dipasangi stiker kawasan tanpa rokok. Pakar Kesehatan Masyarakat Profesor Alimin Maidin mengatakan, Perda ini untuk melindungi masyarakat dari perokok, terutama anak-anak. Di mana di situ dinyatakan bahwa ada kawasan-kawasan tanpa rokok. Jadi Perda ini bertujuan adalah sebenarnya untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak merokok. Karena yang merokok itu sekitar 22%, jadi sekitar 80% itu orang tidak merokok. Nah, inilah yang harus dilindungi supaya dia anak-anak, terutama anak-anak kita, jangan menjadi nanti 2035 Indonesia emas atau 2040 itu dia sakit-sakitan karena rokok. Kenapa? Karena rokok ini bisa menyebabkan penyakitan, dan kalau orang penyakitan susah dampaknya terhadap ekonomi, susah cari uang. Kalau susah cari uang ya jadi miskin. Per 1 Januari 2024 mendatang, pemerintah Kota Makassar akan mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul masih tingginya angka stunting di Sulawesi Selatan, keluarga berisiko stunting akan menerima bantuan makanan tinggi protein. Sedikitnya 7.000 telur akan diberikan kepada balita berisiko stunting di 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi menyalurkan bantuan makanan tinggi protein untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka peringatan Hari Ibu. Bantuan telur yang merupakan bantuan dari CSR pihak swasta ini diserahkan secara simbolis oleh asisten pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Aslam Patonangi kepada 4 perwakilan pemerintah kabupaten kota. Bantuan tersebut akan diberikan kepada sedikitnya 7.000 balita beresiko stunting yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Goa, dan Makassar. Merupakan bantuan berupa CSR ya dari PT Sur ya itu memberikan. Nah ini sudah tahap kedua. Tahap pertama sudah kita lakukan, kemudian tahap kedua ya ini langsung ke 4 kota. Berapa banyak? Ya. Untuk yang pertama itu 3.000 tahap pertama, yang kedua 7.500 rak telur. Yang diharapkan dengan adanya pemberian makanan ya, harapan kita menyasar pada keluarga berisiko stunting. Kemudian ada juga yang sudah stunting itu juga akan diberikan. Kemudian harapannya kita adalah bahwa dengan sasaran yang kita berikan bisa menurunkan ya angka stunting di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini angka stunting di Sulawesi Selatan masih bertengger di 27,4%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan angka stunting bisa mencapai angka 14% 2 tahun mendatang atau pada 2024. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan massa aksi dari supporter PSM menuntut pembangunan Stadion Matoage di kantor Gubernur Sulawesi Selatan berakhir bentrok. Massa aksi yang memaksa masuk dan merusak fasilitas di dalam kantor Gubernur mendapat perlawanan dari personel Satpol PP hingga adu jotos pun tak terhindarkan. Ratusan massa aksi dari supporter PSM Makassar langsung memaksa masuk dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Urip Suboharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak sampai di situ, massa aksi juga memeriksa seluruh ruangan dan mencari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang tidak ada di lokasi. Puluhan personel Satpol PP yang berjaga memukul mundur secara paksa ratusan massa aksi yang terus beringas. Akibatnya saling dorong hingga baku pukul pun tidak terhindarkan. Bahkan personel Satpol PP terus mengejar sejumlah massa aksi yang dianggap provokator hingga ke halaman pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Bentrokan baru redam setelah massa aksi memilih mundur dan melanjutkan aksi orasinya di depan pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, para supporter menagih janji Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang tidak kunjung membenahi kembali Stadion Mato Angin yang sudah menelan beberapa korban jiwa akibat tidak terurus. Jika memang Gubernur tidak sungguh-sungguh membangun Stadion Mato Angin, silakan mundur. Kami minta kebijaksanaan dan kebesaran hati daripada seorang gubernur karena kami tahu beliau adalah orang yang sangat bijaksana dan penuh dengan amanah. Silakan mundur. Jika amanah itu tidak tersampaikan, silakan mundur. Hanya itu saja. Kita harus ketahui sudah 3 korban di Mato Angin sampai hari ini. Sudah 3 korban. Yang dimana 2 anak-anak, 1 mantan atlet nasional. Kami minta kemarin untuk dipagari, tapi gubernur dengan santai
tidak ada anggaran untuk itu. Sampai ada yang meninggal kan, jadinya tidak bagus lah. Sudah berapa kali aksi? Aksi sampai hari ini sudah aksi yang kesekian-sekian kalinya. Sudah ada 10 kali aksi. Dan kami sudah RDPU dengan DPR RI. Cuman memang keseriusan daripada pemerintah provinsi yang tidak ada. Kemarin kami di Komisi 10, mereka siap memfasilitasi. Mereka siap menjadi jembatan antara provinsi dengan pusat. Tapi memang tidak ada keseriusan. Bahkan ketika pengajuan pembantuan anggaran, sempat salah ketik. Jangan menganggarkan 30M, harusnya kan 300M. Itu yang terjadi. Dari Makassar, Yosvin Ainus melaporkan. Puluhan pelaku balap liar di Kota Makassar terjaring razia tim gabungan Polrestabes Makassar. 3 orang pemuda turut diamankan usai melakukan penyerangan antar geng motor di berbagai lokasi di Kota Makassar. Tim gabungan dari Polrestabes Kota Makassar pada Minggu malam menjaring puluhan pemuda bersama kendaraannya saat menggelar aksi balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar. Tidak hanya mengamankan puluhan pelaku balap liar, petugas gabungan turut menangkap 3 orang pemuda di lokasi berbeda usai melakukan aksi penyerangan antar geng motor. Aksi pembubaran balap liar oleh petugas kepolisian memang kerap dilakukan lantaran sangat mengganggu dan membahayakan pengendara lainnya yang ingin melintas. Apalagi dalam aksinya, mereka kerap menutup jalan, membuat pengendara yang terjebak terpaksa memutar arah untuk menghindari aksi mereka yang ugal-ugalan. Sebanyak 24 motor yang terjaring bersama puluhan pemuda akhirnya menggelandang motor mereka dengan cara mendorong kendaraannya ke Mapolrestabes Makassar sebagai efek jerah. Sementara untuk kendaraan yang tidak lengkap dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan akan diserahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk dilakukan proses tilang. Pada saat kami amankan ada beberapa kendaraan yang tidak melengkapi baik surat-surat maupun kelengkapan lainnya. Sebanyak 24 kendaraan akhirnya kami kirim ke Polrestabes Makassar, ke Satuan Sat Lantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Giat patroli tersebut gencar dilakukan oleh petugas kepolisian setiap malamnya. Giat tersebut bertujuan untuk memberi rasa aman bagi warga Kota Makassar, mengingat aksi kejahatan jalan seperti balap liar, tawuran antar kelompok serta teror menggunakan anak panah busur semakin meningkat, utamanya di malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan sekelompok pemuda terekam CCTV. Seorang pemuda menjadi korban pembusuran dan mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri akibat terkena anak busur. Video rekaman CCTV berdurasi 2 menit lebih terlihat sekelompok pemuda mengendarai motor berboncengan sedang melakukan aksi pembusuran dan pemukulan kepada pemuda pengendara lainnya. Diketahui kejadian itu terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada Rabu pukul 22:17. Akibatnya seorang pemuda menjadi korban pembusuran dan penganiayaan mengalami luka robek di bagian punggung kiri belakang akibat terkena anak panah busur. Hingga saat ini, belum diketahui motif para pelaku menyerang pemuda yang menjadi korban. Saat ini tim reaksi cepat Polsek Ujung Bulu Polres Bulukumba telah melakukan pengejaran kepada para pelaku. Namun hingga saat ini, identitas para pelaku belum diketahui. Sementara korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Bulukumba. Saat itu korban hendak pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan pelaku. Pelaku berjumlah 6 orang, 3 motor boncengan. Selanjutnya pada saat korban dengan pelaku berpapasan, pelaku memutar arah motornya mengikuti korban. Salah satu pelaku bertanya ke korban, "Kamu orang mana?" Belum sempat dijawab, salah satu pelaku mengeluarkan busur dan badik. Terus melihat pelaku
mengeluarkan busur dan badiknya. Korban lari. Pada saat korban lari, pelaku melepaskan anak panahnya dan mengenai punggung kiri daripada korban. Akhir-akhir ini aksi teror penggusuran marak terjadi di kota Kabupaten Bulukumba. Warga pun ketakutan beraktivitas di malam hari. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan saksikan informasi menarik lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam mak kita pada salam.